Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ya, kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Adab Talib ma'a syaikhihi. Ada seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Kemarin kita telah jelaskan seorang penuntut ilmu yang harus betul-betul inayah menjaga majelis ilmu, harus perhatikan gurunya, harus melihat kepada gurunya. Ketika gurunya itu mengajar, kenapa? Karena itu akan bisa lebih membuat hati seorang guru condong kepada dia, perhatian terhadap dia, sehingga ketika mentransfer ilmu itu guru itu ridho. Adapun kalau yang tidak perhatian, kelihatannya malas, yang ya kayak gitulah ya, perkara-perkara yang terlihat tidak enak dilihat, yang melihat itu bahwasanya perkara yang dia itu menggambarkan sedang malas belajar, maka ini seorang guru sekali lagi sulit untuk ridho di dalam menyampaikan ilmu. Ketika dia tidak ridho, kita tahu ilmunya masuk atau enggak. Minim-minim ilmunya masuk tapi nggak tahu berkah atau enggak. Baik itu. Qultu, saya katakan, kaifa la yashkuru talib syaikhahu? Bagaimana bisa seorang talib dia tidak berterima kasih kepada gurunya, wa huwa yas'a ila islahi talib, padahal gurunya adalah orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan dirinya untuk memperbaiki talib itu sendiri. Sebagaimana Anda tahu talib itu zaman sekarang, ya Allah, hancur. Yang talibnya aja kayak gitu, apalagi yang bukan talib. Ya Allah. Maka kalau antum diperhatikan sama guru antum, antum dilarang sama guru antum, antum diberikan peraturan A, B, C, dan D sama guru antum, kemudian ditekankan terus, itu berarti guru antum sedang islah hukum, memperbaiki antum, sedang memperbaiki keadaan antum, supaya tidak seperti orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak ngaji, atau bahkan tidak seperti kayak talib-talib yang lainnya, yang ada pola akhlak, nggak punya adab, nggak punya akhlak, la yanfash, tidak bermanfaat ilmu. Bid'awatihi la tahalli bil fadail wa takhalli asafasif, yaitu di antara bentuk islahu talib, memperbaiki talib, dia mengajak talib itu untuk memperbaiki dirinya, berhias diri dengan perkara-perkara yang mulia dan menjauhkan diri dari perkara-perkara remeh. Ya, perhatikan ya, jangan main. Wala rabbama sa'a syaikhu fi naf'i talib bil mal in qadara. Dan mungkin bahkan sebagian syekh itu berusaha untuk memberikan manfaat harta kepada talib jika syekh itu mampu, jika guru itu mampu. Ba'da an badala lahu ilmu nafi', setelah syekh memberikan kepadanya ilmu nafi' yang bermanfaat. Ajib. Ya. Alladhi huwa aghla min ad-dunya wa fiha, yang mana ilmu nafi' itu adalah ilmu yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi yang antum dapatkan nih sekarang ikhwan di sini, yang antum pelajari, yang antum terus gali, itu adalah perkara yang lebih mahal dibandingkan yang mereka gali. Dari tambang-tambang emas, tambang-tambang batu bara, tambang tali tambang, intinya tambang apapun itu, yang mereka pikir ini adalah perkara yang sangat berharga, mereka mati-matian mencarinya. Bahkan sebagian mereka yang kalau tambang di bawah tanah resikonya, ya Allah, nyawa ya kan, supaya mendapatkan uang yang banyak. Karena mereka pandang itu berharga, tapi mereka nggak tahu antum duduk aja di sini, itu antum mendapatkan yang lebih berharga dari mereka, yang tidak mengorbankan, tidak perlu berkorban nyawa untuk mendapatkan yang lebih berharga daripada mereka. Tidak perlu mati-matian, tidak perlu capek dari pagi sampai pagi lagi, bahkan nggak tidur, bahkan tidurnya sedikit, enggak.
mendapatkan yang lebih berharga. Udah gitu apa? Yang lebih berharga yang kita dapatkan juga akan memuliakan kita dengan kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan yang abadi, berbeda dengan uang yang mereka cari. Mungkin mereka mulia, tapi muliaannya hanya nisbi, muliaannya palsu, cuma di sisi manusia doang. Itu pun kalau uangnya lagi banyak. Kalau uangnya kere, ya nggak ada. Nah, wa ma'ahadha satajidu ba'du thullab la'iman la yashkuru li syaikhihi. Dan bersamaan ini, padahal syekhnya, gurunya telah memberikan yang terbaik untuk muridnya, memberikan suatu perkara yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, kita akan mendapati sebagian thalib yang dia memiliki sifat yang jelek, ya, sifat yang hina, yaitu apa? Tidak bersyukur kepada gurunya. Tapi ini masih mending kan kalau nggak bersyukur, bahkan rubbama ta'ana fi syaikhihi wa syamtihi wa tanaqqusihi wa wa syattamahu wa tanaqqasahu. Bahkan ya, sebagian mereka ada yang mencela gurunya, mencaci maki gurunya, merendah-rendahkan gurunya. Ini ada, udah dikasih ilmu, udah dikasih perhatian, udah dikasih perkara yang bisa menyelamatkan dari dunia dan akhirat, dia malah dicela. Na'udzubillah. Wa yuzayyinu lahu syaitanu anna hadha min babin nasih was-sada' bil haqq. Dan dia dihiasi oleh syaitan bahwasanya ini merupakan di antara bab nasihati gurunya, atau as-sada' bil haqq, ya, menampakkan kebenaran. Ya salam, jahil murakkab. Wa huwa fil haqiqah lima fil nufus, wa huwa fil haqiqah lima fil nufus. Padahal hakikatnya apa? Ini untuk kepentingan pribadi. Ya dan billah, na'udzubillah. Wa illa fa babun nas'i maftuh wa tashihul khata' matlubun. Dan sebenarnya pintu nasihat kepada guru itu terbuka. Membenarkan yang salah dari guru itu apa? Matlub, dituntut. Lakin akan tetapi kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, annahu bi syurutin wa adabin, harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku serta adab-adab yang harus diperhatikan. Kan sebagian talib nggak kayak gitu. Sebagian talib selampangan, seenak jidat, asumsi sendiri, ngomong sendiri, gurunya habis diserang, hatta gurunya betulan salah nih, nggak pantas direndah-rendahin sama muridnya, ya, nggak pantas direndahin sama muridnya. Nasihatin pelan-pelan, pakai adab. Kalau nggak mau, ya udah, itu urusan gurunya sama Allah Azza wa Jalla. Kalau mau, ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ada sebagian orang fenomena ustadz, doktor yang qadarullah dia apa ya bahasanya itu yang halus, menyimpang, sudah mulai jauh dari manhaj salaf. Doktor nih Pak, doktor dulunya pendakwah di Indonesia, memiliki talib yang sangat banyak. Wallahu alam bi antara sebabnya apa? Mungkin karena terbawa dengan istrinya, sebagaimana Imran bin Mihpan atau Muhattan gitu ya. Ya, apa namanya, muridnya Ibnu Abbas yang menikah dengan Khawarij, jadi Khawarij juga. Wa alam, karena mungkin dia nikah dengan istri barunya atau karena apa? Anda tidak tahu sebabnya. Yang jelas dia itu menyimpang, qadarullah.
Murid-muridnya banyak, ustaz-ustaz menjadi ustaz. Tapi sebagiannya menasehatinya ya Allah tidak dengan adab. Menasehatinya dijelek-jelekin ini dan betul itu ustaz salah, betul. Bahkan sudah mulai banyak fatwanya yang ngawur tentang maulid, tentang musik, tentang apa segala macam. Terbawa dengan istrinya. Cuma maksudnya kita harus bedakan menasihati pribadi dengan menasihati apa? Agama ini. Kalau ingin menasihati tentang mentahdir bahwasanya sekarang dia gini, labas. Tapi dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau umpamanya menasihati karena urusan dia sama keluarganya, gara-gara dia menyimpang sama istrinya segala macam, tidak usah dibawa-bawa di publik. Karena itu apa? Pribadi. Itu nggak punya adab kayak gitu. Itu salah, tapi jangan kayak gitu caranya. Kurang bagus. Afo. Jadi kayak gitu. Azakumullah jami'an. Nah, wa ba'du tullab yasihhu fi haqqihi an yatamassala bi hadzal bait. Sebagian talib sangat layak ya dikatakan dia itu seperti yang terkandung di bait ini. Fa in akramtal karima marakta wa in akramtal laima tamarrada. Jika kamu ya memuliakan orang yang mulia, malah tahu kamu akan menguasainya. Artinya apa? Kamu akan berteman baik dengannya. Kamu akan ya betul-betul bisa seperti orang-orang yang dihargai sama dia. Seakan-akan artinya apa? Kamu menguasainya. Segan dia. Wa in kunta akramtal laima tamarrada. Tapi jika kamu muliakan orang yang hina, maka dia akan sombong. Ya, dia akan sombong. Wa syukur syekh yakunu bi ta'atihi kama taqaddam, dan bersyukur kepada guru itu sebagaimana penjelasan yang telah berlalu, dia taat sama gurunya. Disuruh ngerti, ya, disuruh cepat-cepat ngerti, disuruh segera ke mushola, udah maghrib ngerti, bukan malah berebutan kamar mandi. Ya Allah, maghrib berebutan kamar mandi. Emang dari tadi kemana? Jangan sampai anak mandikan berjamaah atau mana siram di depan. Dan nggak boleh kan mandi maghrib tuh nggak boleh dengan sengaja kayak gitu, nggak ada hajat. Kalau dibiasaan kayak gitu, jadinya apa? Haram. Jangankan mandi lah Ivan yang mubah. Antum baca buku, apa hukumnya baca buku agama? Baca buku agama ya sesuai materinya, teorinya gitu. Kalau perkara yang wajib nih kita baca, azan udah ini, qomat udah ini, udah diikomahkan, antum tetap baca, betul atau salah? Salah. Nggak boleh, antum harus segera ke mushola. Ini mandi, udah gitu apa? Lama, udah gitu berebut, udah gitu ngobrol teriak-teriak, ya Allah lah. Anak bilangin kagak ngerti ya Allah. Besok mandinya tuh ya iya. Itu kayak gitu fenomena yang sering Anda tahu siapa. Ya Rosid ya. Ya enggak cuma Rosid yang sering, ada juga inisialnya pokoknya Abdullah lah. Wa doa lahu, doakan guru antum ikhwan. Karena yakin gak ada yang pernah doakan gurunya. Ini guru antum ikhwan berjasa sama antum. Senang bareng-bareng, susah bareng-bareng. Antum makan tempe, anak makan. Nah gitu.
Kan hak mana itu? Punya anak kan Anda beli sendiri. Ikhwan, guru itu masya Allah ya, harus kita doakan. Artinya bukan wajib ya. Artinya kalau ditinggalkan dosa enggak. Tapi apa? Selayaknya dalam rangka berterima kasih. Karena kan antum nggak ngasih apa-apa ke guru antum. Dan anda juga karena anda guru antum, anda bicara. Anda pun nggak mau dikasih apa-apa sama antum. Kecuali antum mungkin ngasih Arabica gayo, gak apa-apa, anda terima. 1 kilo gitu kan, gak apa-apa. Kalau pengen nyeduh digilingin itu masya Allah. Favornya juga nggak apa-apa, itu masya Allah. Tapi enggak, ini bercanda doang. Ya ini bercanda. Wal i'tirafu lahu bil fadli ba'da Allah azza wa jalla wa ihtirami. Dan dia harus mengakui gurunya itu memiliki keutamaan setelah Allah azza wa jalla berikan dia taufik. Itu keutamaan dari guru kita, kita berubah. Kita bisa baik, kita bisa jadi lebih baik, kita bisa pintar. Itu setelah taufik dari Allah, itu adalah keutamaan dari guru kita yang diberikan olehnya. Kita makanya muliakan guru kita. Wa nahdzalik min adabul muallim. Dan semisal daripada itu juga dari adab-adab ma'al muallim bersama guru-guru kita. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang di bab yang baru. Allahu ta'ala bissawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma musta'an. Alhamdulillahirabbil alamin.